Oh, nanti. Bisa kembali gitu. Ya, nanti ketika menyusun langsung, ya boleh diperbaiki lagi Bapak Ibu ya. Iya, Oke, Pak. kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. pagi untuk Bapak Ibu. Ya, untuk hari ini kita masuk ke mata kuliah media pembelajaran. Jadi kalau nggak salah cuma 1 hari Bapak Ibu ya. Jadi tetap tugasnya nanti akan di batas pengirimannya pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu mungkin yang mulai dari habis dari ini Google Meet ini, web meeting ini kita bisa memulai pengerjaannya, dan terkhusus untuk media pembelajaran kali ini kita akan membuat media pembelajaran via daring atau online. Oke, kita sedikit melihat bahan pembelajaran dulu dari apa yang saya sudah sampaikan di LMS. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Halo? Sudah Pak, kelihatan. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Ya. Oke, baik, kita mulai. Jadi untuk media pembelajaran hari ini, yang pertama itu, media itu apa sih menurut Bapak Ibu? Ya, media berasal dari bahasa Latin, artinya medium. Jadi medium itu kalau bahasa Latin artinya perantara ya. Jadi segala sesuatu yang dapat mengantarkan sumber informasi kepada penerima informasi itu disebut media. Pak Sadiman tahun 96 mengatakan media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan seseorang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Jadi untuk media pembelajaran itu sendiri, itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat membangkitkan keinginan, motivasi, merangsang pikiran, merangsang perasaan, perhatian, serta minat siswa untuk terjadi proses belajar mengajar. Nah, jadi di media pembelajaran ini, menurut Pak Malik, itu merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa. Jadi dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi tujuannya media pembelajaran di sini yaitu lebih mengefektifkan komunikasi dan antar guru dan siswa. Jadi hanya membantu media pembelajaran ini ya. Untuk penggunaan media pembelajaran ini dalam proses pembelajaran itu pertama ada tujuan, kemudian penetapan isi dan metode, kemudian ada guru dan media, kemudian ada siswa. Jadi di sini media yang apa yang sesuai untuk memberi pengalaman belajar pada siswa ya, karena di masa pandemi sekarang lebih tepatnya itu media pembelajaran e-learning atau bisa dikategorikan yang online lah Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga nanti Bapak Ibu mungkin menggunakan media lain ketika masa pandemi ini sudah berlalu. Jadi untuk ini ada menurut Edgar Dale dalam kerucut pengalamannya itu mulai dari abstrak ke konkret. Jadi itu yang dimaksud dari media pembelajaran tadi, mulai dari verbal, kemudian simbol, visual, radio, kemudian film, TV, wisata, demonstrasi, partisipasi, observasi, dan
pengalaman langsung. Jadi kalau media pembelajaran itu yang lebih konkret, itu tadi pengalaman langsung. Kemudian untuk tujuan penggunaan media di sini, yang pertama itu membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi kalau di matematika Bapak Ibu ya, jadi hal-hal yang abstrak kita ubah menjadi bentuk yang konkret. Jadi kalau misalkan biasanya kita mengajarkan pecahan, biasanya Bapak Ibu lebih tepatnya membawa sebuah mungkin buah atau kue yang bisa dibentuk menjadi sebuah pecahan. Kemudian yang kedua, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Di ini bisa kita lihat gambarnya di sini. Ini untuk lebih jelasnya, jadi yang abstrak itu yang kelihatan memang betul-betul masih di angan-angan, tapi ketika sudah ada media pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa, itu memperjelas penyajian pesan, ya. Kemudian berikutnya itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Jadi semoga di pembelajaran online nanti, ini termasuk sekarang kita yang alami sekarang ini sudah termasuk media pembelajaran ya. Walaupun ada yang di Ambon tadi Pak Umar, di mana tadi Pak Umar ini, Sulawesi Tenggara. Ada yang di Aceh, ada di Jogja, di Bandung, ada di Toraja. Bahkan pengajarnya sekarang ada di Makassar. Jadi berbeda. Mungkin ada juga guru pamongnya ada di Gresik. Jadi memang ini mengatasi keterbatasan ruang dan waktu yang dimaksud di sini ya. Kemudian penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Jadi ini membuat media pembelajaran itu dapat mengatasi sikap pasif anak didik atau siswa ketika ada media pembelajaran yang dibuat. Mungkin ini yang menjadi tujuan utama kita dalam penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mempersamakan rangsangan atau pengalaman dan persepsi. Jadi pengalaman yang dimaksud di sini ketika kita menggunakan media, nah ini akan menjadi bahan atau manfaat yang sangat jelas media yang kita buat. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi langsung antar peserta didik dengan lingkungannya. Jadi kalau media pembelajaran yang dibuat itu hal-hal yang konkret atau benda-benda langsung, itu bisa mereka apa istilahnya berinteraksi secara langsung lah, karena sudah terbiasa dengan di lingkungannya itu. Kemudian adapun manfaat media pembelajaran di sini, jadi yang pertama itu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, ya. Jadi apa yang disampaikan dalam materi itu bisa diseragamkan. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, di mana media pembelajaran ini sangat membantu Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ini memang di pendidikan matematika ini khususnya untuk kelas SMP itu memang harus menggunakan media yang konkret dalam media pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Setelah disampaikan yang tujuannya itu jadi dalam hal ini media pembelajaran yang dibuat menghasilkan proses pembelajaran yang menjadi interaktif. Jadi siswanya lebih aktif dalam hal ini. Kemudian efisiensi dalam waktu dan tenaga. Jadi biasanya ketika kita hanya menuliskan atau memberikan secara lisan kepada siswa itu lebih lama dipahami. Ketika ada media, itu lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, ya itu sudah pasti. Kemudian dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Ya, sekarang bisa, yang dimaksud tadi ini dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Saya ada di Makassar, Bapak Ibu ada di luar daerah. Yang biasa. Kemudian menumbuhkan sikap positif siswa untuk belajar. Jadi sikap positif yang dimaksud di sini ya siswa yang lebih semangat atau lebih artinya siswa yang ada Bapak Ibu yang ajar mungkin lebih aktif lagi dalam hal proses pembelajaran. Kemudian terakhir mengubah peran guru ke arah lebih positif dan produktif. Ya.
Adapun manfaat praktis media pembelajaran itu sendiri, itu dapat menjadikan pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Kemudian mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Kemudian selanjutnya mengatasi keterbatasan intra manusia. Dapat menjadikan objek pembelajaran yang langka dan bahaya ke dalam kelas. Dan terakhir memberi kesan yang berarti terhadap pembelajaran yang disampaikan. Nah, jadi untuk kriteria pemilihan media itu sendiri, yang pertama itu tujuan yang dicapai. Jadi tujuan yang ingin dicapai di sini, Bapak Ibu kan sudah membuat SKKD-nya. Jadi sekarang Bapak Ibu kan kemarin buat RPP, kemudian mengembangkan bahan ajar, kemudian membuat LKPD. Jadi untuk media pembelajaran hari ini tuh ya berlanjut Bapak Ibu ya, dari pertama buat RPP, kemudian mengembangkan bahan ajar, kemudian buat LKPD, sekarang media pembelajaran. Kemudian sasaran yang akan menggunakan media. Jadi kalau untuk yang dimaksud sasaran di sini, ketika siswanya mungkin SMP atau siswanya SD kan beda media yang akan digunakan, ya. Kalau saya dulu Bu Bapak Ibu waktu SD menggunakan lidi untuk menghitung, enggak mungkin kan kalau di SMP menggunakan lidi lagi, ya kan? Kemudian karakteristik media yang dipilih. Jadi harus jelas karakteristik media yang dipilih di sini. Kemudian waktu pembuatan dan penayangan. Jadi nanti ada contoh, Bapak Ibu bisa melihat contoh untuk media pembelajaran. Kemudian biaya. Jadi biaya yang harus dibuat. Mungkin ini kalau web di online biayanya mungkin nggak ada Bapak Ibu ya. Cuma Bapak Ibu membuat media pembelajaran yang via daring itu banyak yang free kok. Kemudian ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu media. Kemudian prinsip pemanfaatan media. Di sini bisa kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang berikutnya, gunakan media seperlunya. Ya, jangan berlebihan Bapak Ibu ketika menggunakan media itu, ya, seperlunya saja. Kalau mulai dari awal pertemuan kita sudah menggunakan media sampai akhir, nanti siswanya bosan melihat media itu terus. Dan harus dapat membuat aktivitas siswa. Jadi media yang dibuat itu sekiranya bisa membuat siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Jangan cuma gurunya yang aktif di sini, ya. Kemudian rencana yang matang tentang strategi dan teknik penggunaan. Jadi Bapak Ibu ketika membuat media, Bapak Ibu harus punya strategi dan teknik penggunaan. Jangan sampai Bapak Ibu cuma kalau misalkan ya nanti kalau bukan di online Bapak Ibu ya, atau mungkin bisa saja pada saat online Bapak Ibu dibuatkan oleh temannya, saya nanti ditampilkan di refleksi, Bapak Ibu bingung menggunakannya, kan aneh juga. Atau misalkan Bapak Ibu di pembelajaran luring nantinya sudah bertatap muka dengan siswanya, media yang digunakan media yang dibeli mungkin, dan Bapak Ibu belum paham teknik penggunanya, ya Bapak Ibu bingung kan, siswa kok seperti apa medianya ini, ya kan enggak jelas. Kemudian hindari penggunaan media sebagai selingan atau penghabis waktu. Jadi media ini bukan selingan, ya. Tapi memang media pembelajaran ini membantu siswa agar lebih aktif di kelas. Ini ada pengkelompokan media menurut Anderson. Bisa kita lihat Bapak Ibu. Ada audio, itu contohnya kaset, CD, radio, dan telepon. Tuh. Terus sekarang bisa telepon itu melalui via WA. Kemudian golongan media, itu ada media cetak. Kemudian contohnya buku, modul, poster, handout, dan yang kemarin Bapak Ibu buat ini. Kemudian audio cetak. Kaset audio dilengkapi bahan tulis. Jadi audio itu dilengkapi bahan tulis. Kemudian yang keempat, proyeksi visual diam. Jadi ini bisa dilihat, mungkin sekarang sudah jarang kita menggunakan OHP. Jadi OHP ini yang mungkin waktu Bapak Ibu masih S1 mungkin pernah menggunakan. Kemudian proyeksi visual bersuara. Jadi ini
film bingkai itu slide yang bersuara ini yang mungkin sekarang bisa Bapak Ibu buat. Kemudian visual gerak. Jadi visual gerak itu jadi cuma visualnya aja, nggak ada kedengaran suara di sini. Nah, sedangkan untuk audio visual gerak yaitu video, CD. Sekarang ada lagi YouTube ya. Kemudian objek fisik. Nah, ada benda nyata, model. Jadi benda nyata di sini yang dimaksud ya tadi yang di lingkungan sehari-hari Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mengajarkan tabung atau bangun ruang, Bapak Ibu bisa membuat atau membawa langsung dari rumahnya benda-benda nyata dari itu lingkungan sekitar. Kemudian manusia dan lingkungan, yaitu guru, dosen, dan pustakawan sebagainya. Terakhir itu komputer. Jadi pembelajaran berbasis komputer. Untuk sekarang, ya memang sekarang kita masuk di era ini di tahap 10 ini. Kemudian ada pun jenis-jenis media di sini. Ada audio, cetak, audio cetak, proyeksi visual diam, proyeksi visual diam, ada visual gerak, objek fisik, manusia dan lingkungannya, dan elektronik. Yang tadi ya, sama dengan punya Anderson itu. Adapun e-learning di sini, itu sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik, yang sekarang sudah kita alami, walaupun masih ada beberapa Bapak Ibu atau guru yang kurang, dan ada beberapa negatifnya terhadap pembelajaran learning ini memang harus kita alami karena di masa pandemi sekarang memang tatap muka tidak diperbolehkan. Kemudian menggunakan media jaringan komputer atau internet ini harus kita laksanakan. Kemudian berbasis web di mana siswa dapat belajar dan berinteraksi dengan para guru tanpa ada batasan waktu dan tempat. Sama kayak tadi ini saya kebetulan ada kegiatan sebelumnya, saya urus dulu keluarga, saya mundurkan 30 menit. Ini kan kita bisa atur waktunya. Walaupun saya berada di luar daerah, Bapak juga ada di daerah masing-masing, ini bisa kita atur. Ini kelebihannya untuk learning. Jadi bisa kita lihat keuntungannya, biaya, fleksibilitas waktu, kemudian fleksibilitas tempat, kecepatan pembelajaran, standarisasi pengajaran, efektivitas pengajaran, kecepatan distribusi, ketersediaan, otomatisasi. Kemudian kurangnya ya budaya kita. Ini mungkin budaya yang membuat pembelajaran learning ini sudah luntur karena tatap muka sangat diminimalisir. Kemudian investasi, teknologi, infrastruktur yang mungkin dialami oleh Pak Laumar karena memang jika kita berada di daerah agak sulit jaringan internet. Ya. Nah ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Untuk di YouTube, Bapak Ibu bisa menonton kemarin yang mungkin tertinggal di pengembangan bahan ajar. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya. Ini di Almira Education. Bapak Ibu bisa melihat. Ini sudah termasuk media pembelajaran Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu tertinggal kemarin, karena mungkin jaringannya jelek, pada saat sekarang, hari ini sudah bagus, Bapak Ibu bisa melihat apa yang disampaikan kemarin itu. Ada beberapa juga channel yang mungkin Bapak Ibu bisa saya perlihatkan sebentar. Kemudian fitur e-learning, ada lesson, quiz, resource, assessment, workshop, database, forum, dan seterusnya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan dulu satu YouTube ya, saya lihat. Halo Bos. Kasih dulu foto terbaik. Kasih dulu foto terbaik. Ini itu yang anu biasa simpan mamanya ke dompetnya. Oh itu. Iya. Resmi kan? Resmi. Yang biasa kan?
Termasuk yang saya agak lalut Bapak Ibu ya. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu. Izinnya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, Pak, tadi mohon maaf saya sedikit miss ketika Pak mulai membahas e-learning tadi. E-learning itu termasuk media pelajaran bagaimana Pak? Mohon maaf Bu. Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Oh ya, saya tadi itu agak sedikit miss ketika Bapak menjelaskan tentang e-learning dan contoh-contohnya. Ya, oh ya Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah e-learning itu termasuk media pembelajaran, Bapak? Oh, enggak, bukan Bu. Ya makanya ini tadi ya. sebagai contoh ya. Betul Bu. Ya, saya kan ini e-learning ini sebagai contoh untuk pembelajaran sekarang. Ini kita masuk di e-learning. Ya. Oh iya. Ya, Saya tadi jadi bukan. Saya juga agak miss tadi ketika mungkin. mulai pindah ke e-learning apa gitu. Oh ya, betul ini. Ya, karena saya kan betul, di sini kebetulan. Kan ya. Ya Bu, ya betul. Nah, terus Bu. Ya karena saya kan di ya, saya. Jadi pembelajarannya kan pakai Moodle juga. Ya, pembelajaran yang saya bayangkan nanti ketika praktik ini PPL ini saya cantumkan materi di Moodle lalu ya, betul, termasuk saya embedkan itu video dari YouTube dan seperti itu, apakah itu sudah termasuk media atau belum, ataukah saya nanti juga harus bikin lagi video scribe atau PowerPoint begitu Pak? Oh, kebetulan tadi nih Bu, jenis media, kemudian saya tampilkan e-learning. Maaf Bu, saya ini awalnya harusnya saya sampaikan dulu tadi Bu, bahwa e-learning ini salah satu pembelajaran yang sekarang kita alami. Oh iya. Ya, akhirnya sudah kita laksanakan. Termasuk dalam hal ini bisa kita melihat dari YouTube, kemudian kita bisa analisis dari, jadi media pembelajaran di sini kan sebenarnya tadi sudah jelaskan sebelumnya, bahwa alat bantu dari Bapak Ibu. Cuma karena kita sekarang berada di era pandemi, otomatis kita menggunakan e-learning dulu kan. Nah, jadi kita sesuaikan e-learning untuk pembuatan media. Ya itu tadi maksud saya Bu tadi. Cuma saya nggak stop di situ sebelumnya. Oh, iya. Harusnya saya stop dulu sampai sebelum. Yeah. Jadi ini jadi lanjut Bapak Ibu ya. Ini untuk Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ini sudah ada beberapa di YouTube ini. Di Kimatika Official, Bapak Ibu bisa lihat, ini ada beberapa pembuktian rumus atau materi-materi pembelajaran. Nah, ini contoh media pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat, cara membuat pembuktian rumus, kemudian dan ada limit fungsi aljabar, ini ada berapa ya. Kemudian bangun ruang, ini contoh-contoh media pembelajaran Bapak Ibu, bukan YouTube-nya yang jadi media pembelajaran, bukan. Tapi isinya yang di dalam nanti Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya. Waalaikumsalam Bu Dian. Pak, saya mau menanyakan, ini nanti kalau kita membuat video pembelajaran seperti itu, nanti yang dikirimkan apakah videonya atau misalnya linknya yang kita misalnya upload di YouTube atau upload di Google Drive seperti itu? Kalau saya sarankan Bapak Ibu ya, karena saya lihat ini memang agak terbatas di LMS nantinya ukuran video, saya belum lihat sih sebenarnya, tapi ini ada 2 versi Bapak Ibu ya. Kebetulan saya nanti yang ajarkan juga yang video praktik pembelajaran. Bapak Ibu itu sudah menyiapkan satu file untuk diupload masuk ke LMS. Jika file itu tidak berhasil diupload, Bapak Ibu upload di Google Drive. Jadi kami sebagai tim pengajar ketika mengklik link yang di copy ke LMS,
itu sudah masuk di Google Drive Ibu untuk di-download. Mungkin seperti itu Bu Budian. Atau mungkin ada masukan dari Bu Dian untuk mengupload tugasnya, bagaimana? Ya menurut saya lebih baik link Pak, soalnya takutnya kalau misalnya video dia Ya, ukurannya betul. terlalu besar. Agak berat. Iya. Ya itu Bapak Ibu, betul. Jadi kalau saya sih tadi linknya itu kita masukkan di Google Drive. Jadi nanti ketika saya membuka link itu sudah langsung terdownload. Ya mungkin begitu Bu Dian. Iya baik, kalau misalnya Atau kita nanti kita upload diskusikan. dulu ke, kalau misalnya upload dulu ke YouTube, jadi nanti yang dikirimkan itu link YouTube bagaimana Pak? Bisa juga sebenarnya, bisa Bu. Tapi siapa tahu teman-teman Bapak Ibu belum ada YouTube-nya, bisa tadi pakai Google Drive itu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. jadi intinya gimana caranya dosen bisa mendownload video Bapak Ibu. Baik Pak. Ya, bisa juga dikirim ya via itu tadi, karena kan akan ketika Bapak Ibu tidak masukkan linknya di produk bahan ajarnya, nah, sampai tidak tercentang di situ Bapak Ibu. Itu yang dihindari. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi Assalamualaikum, sudah Bapak Ibu sudah Pak. Wah, waalaikumsalam Pak Joko. Silakan Pak. Mau tanya Pak, ini untuk pembuatan media pembelajarannya Media. ini kira-kira itu waktunya itu berapa? Artinya videonya itu durasi yang paling ideal itu berapa menit ya Pak? Karena kan saya lihat di beberapa video itu kan ada yang panjang, ada yang Oh ya, singkat. Dan kalau sekarang Bapak Ibu kan membuat media berdasarkan RPP, pengembangan ajar dan LKPD kan setiap ini ada 3 materi Bapak Ibu ya, 3 pertemuan. Jadi Bapak Ibu buat media pembelajaran juga 3 pertemuan, sekiranya di media pembelajaran itu setiap pertemuan 5 sampai 10 menit, kira-kira cukup Bapak Ibu atau kurang dari 10 menit itu? cukup Pak sebenarnya. Kalau 10 menit ya mungkin kita batasi aja Bapak Ibu 10 menit. Karena setiap pertemuan kan 10 menit itu sudah cukup kayaknya. Jadi ada 3 pertemuan berarti 30 menit totalnya. Karena kemarin ada beberapa, ini bagus nih, saya termasuk saya sudah download semua bahan ajarnya kemarin. Saya baca mengapa memberikan nilai seperti itu, ya mungkin karena saya senang dengan membaca media pembelajaran walaupun bahan ajarnya, walaupun boleh dikatakan saya nggak baca semua Bapak Ibu ya, cuma setiap pertemuan saya baca pastinya. Dan itu kemarin ada yang fatal ya bagi saya sih, karena menempel dari PDF ke Word, tapi saya menganggap bahwa ini lumrah lah dilakukan oleh seorang mahasiswa jika diberi waktu sangat mepet, dan mungkin jaringan juga yang membuat Bapak Ibu waktu yang diberikan itu agak kurang lah. Karena saya juga pahami Bapak Ibu bahwa dalam pembelajaran online sekarang memang terbatas dari segi jaringan, dari waktu, apalagi semalam kan kemarin kan sampai jam 12 malam. Bahkan saya menunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pukul 12, saya pukul 1 di sini Bu, waktu Indonesia Tengah. Saya menunggu sampai jam 1. Saya lihat terkirim semua. Bahkan ada via WA langsung pribadi ke saya nggak masalah Bapak Ibu. Bapak via langsung saya enggak ada masalah. Saya malah lebih apa istilahnya, lebih tahu bahwa memang masalahnya Bapak ini di sini. Jadi kalau memang cukup 10 menit ya boleh 10 menit aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, oke, kita sepakati Bapak Ibu ya 10 menit ya. Lewat sedikit enggak apa-apa lah, lewat 1 menit enggak apa-apa lah. Intinya jangan kelewat sampai 30 menit setiap pertemuan. Oke? Pak izin bertanya lagi Pak. Ya Bu Dian, silakan. Kalau misalnya videonya itu saya pisah-pisah begitu, karena kan untuk setiap pertemuannya kan berbeda-beda indikatornya yang dipelajari, jadi saya buatnya 3 begitu, tapi nggak apa-apa Pak seperti itu ya? Iya. Iya, enggak apa-apa Bu. Justru sekarang saya meminta untuk dipisah. Beda kemarin kalau media bahan ajar itu nggak apa-apa disatukan untuk lebih memudahkan. Namun untuk hari ini karena media pembelajaran itu harus dipisah Bapak Ibu supaya ketika mengupload nantinya itu ukuran filenya nggak besar, itu maksudnya. Oh ya baik Pak. Kemudian Pak kalau misalnya jadi kita
Iya, ini saya mau cerita soal Iya. RPP saya. Tadinya itu kan yang RPP ketiga itu semuanya bahan medianya itu PowerPoint, tapi kan saya sudah buat PowerPoint untuk bahan ajarnya. Kalau Iya. misalnya saya ganti menggunakan video tapi di RPP-nya itu tertulis PowerPoint, bagaimana Pak? Boleh atau tidak? Bagaimana ya? Saya jawabnya. Kalau Ibu menggunakan PowerPoint di RPP-nya, tiba-tiba Ibu ganti media pembelajaran video, saya sih tidak masalah sih Bu. Tapi nanti di RPP-nya Ibu, bagaimana ya kalau sudah diupload kemarin dan sudah dinilai oleh dosennya? Kalau saya tidak masalah Bu. Ibu kirim video juga, saya terima, kan itu termasuk media pembelajaran. Namun Bapak Ibu kan sudah membuat di RPP, jangan sampai ada, ya saya sih tidak tahu Bapak Ibu ya, jangan sampai ini kita, kalau saya sih menerima semua Bu, entah itu menggunakan media pembelajaran apa, saya kan terima. Yang jelas bukan media pembelajaran konkret Bapak Ibu ya, karena atau benda-benda konkret, karena kita sekarang nggak bisa menilai. Iya Pak, jadi lebih baik ikuti Ya, RPP kemarin yang sudah kita rancang ya Pak ya. Jadi saran saya Bapak Ibu Dian, kalau saya ya bisa menggunakan video Bu, saya tapi gimana ya? Tapi melihat dari PowerPoint-nya aja dulu diambil. Tapi agak aneh sih sebenarnya. Kalau saya sih enggak apa-apa Bu, penting PowerPoint aja. Oh ya, baik Pak, ikuti RPP-nya saja Pak ya. Iya, betul Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat Bapak Ibu ya, kita pisah-pisah setiap pertemuan video medianya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Sepakat Pak. Waalaikum. Siapa ini? Pak Nanang? Ya, Pak Pak. Rama Agung atau siapa yang bicara ini? Pak Nanang? Pak Nanang dulu lah. Iya Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon izin bertanya. Iya Mungkin, Pak, silakan Pak. Barusan pembicaraan agak menggiring saya gitu Pak, bahwa media pembelajaran ini kan tadi ada durasi seperti itu ya, menggiring pemahaman saya bahwa kita harus membuat sebuah video gitu kan. Padahal sebelumnya mungkin Bapak telah sampaikan bahwa media pembelajaran gitu kan bermacam-macam gitu ya Pak ya. Iya, iya ya Pak. Rencananya saya akan membuat PPT gitu Pak ya. Nah, apakah PPT yang saya buat ini di-convert ke video atau hanya berupa slideshow aja gitu Pak? Lebih Oke, bagus terima kasih Pak Nanang. Iya. Tadi jadi yang minta durasi itu waktu Bapak Ibu ya. Mohon maaf Pak Nanang ya. Jadi yang minta durasi itu yang membuat video. Jadi kalau PowerPoint kan nggak perlu durasi Pak Nanang. Jadi Pak Nanang tinggal mengirim file PPT-nya itu sudah cukup. Seperti itu Pak ya? Nanang? Iya, jadi saya tidak mematok bahwa harus video, enggak. Cuma kan tadi kebetulan yang bertanya karena menggunakan video, makanya saya patok 10 menit. Jadi kalau misalkan semuanya mau pakai video nggak masalah, tapi kalau mau kan banyak loh media pembelajaran Bapak Ibu yang bisa buat, ya kan? Bisa PowerPoint, bisa banyak tadi saya sudah jelaskan kok. Jadi nggak apa-apa Pak Nanang. Ya, jadi Bapak Nanang pakai PowerPoint juga nggak apa-apa kok. Kalau menurut Bapak PPT yang dibuat itu lebih baik kita convert ke video atau kan bisa ini Pak ya, kita masukkan record suara kita terus dijadikan video atau berupa PPT, apakah lebih bagus yang mana seperti itu Pak? Kalau untuk saat ini Bapak ya Pak, kalau saya pribadi mending di convert ke video yang suaranya masuk di audio itu di PowerPoint-nya. Tapi jangan sampai juga ketika kita convert seperti itu ukuran filenya agak besar dan menyulitkan Bapak Ibu mengupload di LMS-nya. Tapi disiapkan aja dua Pak Nanang. Misalkan Pak Nanang siapkan tadi video yang dimaksud itu, kemudian menyiapkan PPT 1. Ketika video yang dibuat ini agak kesulitan masuk di LMS, baru PPT-nya diupload. Mungkin begitu Pak Nanang.
Tapi bagusnya sih yang Baik, Pak, tadi itu terima. yang menggunakan PPT kemudian direkam, ya betul. Ya itu lebih bagus Pak kalau saya. Ya, mudah-mudahan Pak bisa dilaksanakan. Insya Allah nanti yang terbaik aja Pak Ya, ya. Soalnya kan ya waktunya juga betul. Kalau mepet saya gitu sih, Pak. ya makanya Bapak Ibu tadi saya sampaikan ini waktu kan kita sekarang web meeting mungkin sebentar sore pukul 2 atau pukul 3 kita adakan refleksi dan saya akan menunggu ya kalau bisa satu pertemuan lah selesai sebentar ini setelah web meeting kita. Satu pertemuan untuk medianya. Jadi setelah itu ya kemarin kan ada beberapa yang sudah tampilkan. Semoga hari ini yang belum tampil kemarin di bahan ajar, hari ini dia tampilkan supaya semuanya dapat giliran Bapak Ibu. Ya, mungkin begitu Pak Nanang ya. Ya, terima Ya, kasih Pak atas jawabannya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Pak Pendi mungkin. Oh, Pak Rahmat Agung dulu, Pak Rahmat Agung. Ya, Pak Rahmat Agung. Ya, Halo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Ya, ini Pak, saya mau bertanya mengenai media pembelajaran ini. Eh, Unsur-unsur apa yang harus ada di media tersebut, Pak? Misalnya harus Oh ya. dicantumkan tujuan atau IPK atau apa begitu, Pak. Yang wajib ada di setiap jenis media lah. Misalnya mau bikin PPT Oh ya. atau video atau lain. Oh, oke. Begitu, Pak. Saya tunggu Pak ya. Siap. Ini kemarin sempat saya buat, tapi saya nggak tampilkan unsur-unsur itu. Ada. Ini.
Oke Pak Rahmat Agung. Jadi unsur-unsur media yang terpenuhi di sini yang pertama itu ya mungkin untuk pembayaran sekarang karena kita di masa pandemi e-learning. Jadi kita yang pertama itu bagaimana siswa bisa berinteraksi secara langsung dalam media ini. Kemudian ya tadi ada beberapa contoh media yang bisa digunakan, termasuk yang disampaikan tadi Pak Nanang, PowerPoint, kemudian dimasukkan suaranya boleh, ataupun mungkin PowerPoint saja yang disampaikan. Kemudian adapun unsur yang selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa penuhi, yaitu jadi termasuk dari bagaimana media itu bisa membuat siswa secara interaktif, kemudian bisa membantu guru dalam hal penyampaian materi ajar dari siswanya. Mungkin begitu Pak Rahmat Agung. Ya Pak, berarti tidak perlu kita maksudnya misalnya menyampaikan dulu ketika misalnya kita membuat video, di awal video disampaikan bahwa tujuan pembelajaran dengan video ini adalah untuk bla bla bla, begitu tidak usah ya Pak? Kalau untuk menyampaikan indikator pembelajaran, ya pasti Bapak sampaikanlah bahwa tujuan pembelajaran di kita ya mungkin berdasarkan RPP Bapak Ibu buat, karena ini kan masih berkaitan Pak Rahmatnya, berkaitan dari RPP-nya, berkaitan dengan bahan ajarnya. Makanya tadi Budian menanyakan masalah ketika dia menuliskan media pembelajaran PowerPoint di RPP, apakah bisa video pembelajaran yang dibuat di medianya. Nah, itu kan keliru. Jadi mungkin Pak Rahmat, kalau yang tadi disampaikan bahwa harus menyampaikan tujuan pembelajaran, nah itu kan enggak. Kalau Pak Rahmat ingin menggunakan media berupa video, ya Pak Rahmat harus menyampaikan itu dulu supaya Pak Rahmat ada pengantar lah. Tapi kalau Pak Rahmat menggunakan PowerPoint saja, ya kan enggak mungkin kita menyampaikan indikator itu dalam hal mungkin Pak Rahmat bisa menuliskan di PowerPoint bahwa KD atau SK yang dicapai, indikator capaian, mungkin itu aja yang ditulis Pak Rahmat. Mungkin begitu Pak Rahmat, atau Pak Rahmat masih bingung? Iya Pak, sudah paham. Ya terima kasih Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lain Bapak Ibu? Sebelum kita mulai membuat medianya. Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Sar. Ya, silakan Pak. Mau curhat tentang kegalauan hatiku masalah RPP dan media pembelajaran ini Pak. Siap Pak Sar, diterima curhatannya. Masalahnya di RPP itu dulu kan diminta katanya dibuat sebaik mungkin walaupun tidak sesuai dengan keadaan sekolah, ya terpaksa dibuat semaksimal mungkin. Nah cuma di situ pada saat penulisan media pembelajaran, waktu menerima materi RPP itu katanya, karena media yang saya masukkan adalah video, katanya, baru ada penjelasan diri itu katanya videonya bisa diambil dari YouTube, video materi-materi yang di YouTube, makanya saya masukkan itu. Iya. Apakah dengan materi sekarang ini bagaimana kaitannya itu? Karena arah pikiran saya pada saat dapat materi ini, videonya dari guru sendiri, dari kita sendiri. Iya, ini menjadi permasalahan Pak ya. Makanya saya tadi sudah tampilkan ada 2 channel YouTube untuk Bapak Ibu, bahwa ketika memang ya waktunya mepet kemarin, ya ada beberapa media yang mungkin Bapak Ibu bisa tampilkan melalui via YouTube, kemudian
Kalau pasar, ya ini bergantung Bapak ya. Bapak Ibu jangan sampai karena pasar ini media yang digunakan misalkan YouTube. Kemudian siswanya SMP kelas 7. Enggak, apa istilahnya? Enggak cocok lah. Karena di YouTube itu kan seorang siswa itu bisa menganalisis video ya. Kalau tahap analisis mungkin di kelas 2 SMA, kelas 3 mungkin cocok. Tapi kalau di SMP kemudian untuk menganalisis video di YouTube itu agak kurang, Pak. Tapi kalau misalkan pasar mau membuat video yang tadi Pak Nanang ada saran tadi dari Pak Nanang itu. Ketika video yang dimaksud di sini video PowerPoint dimasukkan ke video dan audio. Jadi ketika Pak Nanang menjelaskan di PowerPoint itu suaranya kedengaran. Nah, itu termasuk media pembelajaran juga Pak untuk saat ini. Mungkin itu saran dari Pak Nanang tadi, pasar bisa digunakan untuk media pembelajarannya pasar. Walaupun pasar menuliskan di RPP-nya YouTube, video YouTube, tapi pasar mengakali lah, artinya untuk daripada di YouTube Pak, kemudian pasar tidak apa ya, artinya tidak cocok lah untuk ditampilkan. Pasar mengajar di mana Pak? Di RPP-nya itu kelas berapa? SMK Pak. SMK kelas 2. Kelas berapa? 2, Pak. Kelas 11. Nanti pasar media pembelajaran di situ seperti apa Pak modelnya? Apakah hanya di YouTube diambil kemudian diperlihatkan ke siswa atau seperti apa Pak? Atau mungkin pasar memberi pengantar atau apa? Ya, cuma masukkan video dari YouTube itu saja Pak. Kemudian disuruh untuk siswa untuk mengamati video itu. Kemudian apa? Cuma mengamati, kemudian menyimpulkan itu saja Pak? Iya Pak. Bagaimana ya? Saya bingung juga ketika medianya seperti itu. Apakah sesuai dengan RPP-nya Pak Pasar? Maksudnya di indikator capaiannya sesuai tidak? Insya Allah sesuai Pak. Ya karena kalau ya, nanti kita lihat Pasar ya. Kalau buat video saya minta maaf masih baru untuk saya. Luring saja ini Pak, baru buat saya nih Pak. Apalagi membuat video atau apa itu. Nah, cuma jadi Pasar nanti saya ya kan sebentar Pasar ada refleksi pelajaran ya di pukul 2 mungkin. Pukul 2, pukul 1 di Indonesia Barat atau pukul 2 Indonesia Barat. Pasar nanti kan bisa tampilkan satu dulu Pak untuk satu pertemuan. Ya kan? Baru kita bisa lihat memang sesuai dengan pasar yang inginkan. Sesuai dengan indikator capaian. Oke, begitu Pasar mungkin ya. Siap Pak. Iya. Ada yang lain lagi Pak Bapak Ibu? Oke, sudah tidak ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Purwanti. Ya, iya. Ini Pak, hampir sama dengan Pak Asar tadi ya Pak ya. Jadi waktu membuat RPP itu kemarin, saya juga menyelipkan video media pembelajarannya itu melalui YouTube Pak. Jadi di kegiatan inti itu ada siswa mengamati video dan video itu saya linknya itu dari YouTube. Nah, nanti apakah bisa misalkan kalau saya buat video itu yang linknya yang kemarin dari YouTube itu diganti dengan linknya saya atau bagaimana ya Pak ya? Boleh kalau diganti linknya boleh Bu kalau itu. Tadi pokoknya sebentar Bu Purwanti Pasar bisa menampilkan di refleksinya ya apa yang menjadi ini. Oke. Oh iya. Jadi nanti kita lihat ya, Pak Ibu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin Bu Dia Setiawati ada yang mau disampaikan Bu Dia?
Ini saya sangat terima kasih kepada Bu Dia yang menemani saya setiap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk menurut saya, alangkah baiknya disesuaikan dengan RPP gitu aja, Pak. Karena kan rujukannya pasti dari yang awal. Terus kalau mungkin ada yang di RPP sudah terlanjur kemudian memberatkan, ya nggak usah, mending nyari yang tidak usah terlalu memberatkan gitu, nggak apa-apa. Gimana? Bapak Ibu, dengar Bapak Ibu, ini guru pamong Bapak Ibu ini luar biasa. Kenapa saya munculkan beliau di akhir-akhir? Ini adalah kalau misalkan kayak malaikat lah, penyelamat Bapak Ibu. Tadi saya ya mungkin bukan memaksakan Bapak Ibu ya, tapi sekiranya Bapak Ibu memang bisa membuat yang lebih baik, ya kenapa tidak? Tapi karena RPP-nya harus kita selesaikan lah. Oke. Tadi Bu Dia juga mengatakan daripada susah-susah Bapak Ibu di RPP sudah disampaikan, tapi jika hanya di RPP-nya juga membuat sulit, itu juga akan repot nantinya. Jadi mending Bapak Ibu, kita fix mengikuti RPP yang ada. Jadi media pembelajaran yang dituliskan di RPP itu aja yang dibuat sekarang. Namun kalau ada yang memberatkan, misalkan mungkin ada membuat video pembelajaran di media, di RPP-nya, pada saat di media karena waktu terbatas dan segalanya, ya ada masukan dari Pak Nanang tadi, videonya dalam bentuk PowerPoint. Iya, Pak. Nah, boleh seperti itu. Mungkin begitu Bu Dia ya. Ya, ini Bu Dia juga menyelamatkan Bapak Ibu lagi nih. Jadi pasar sudah fix ya, kita channel YouTube aja, di linknya aja yang dimasukkan. Harus sesuai dengan RPP berarti ya Bapak Ibu ya. Itu aja intinya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Dia? Sebelum kita akhiri web meeting kita hari ini. Daripada kita berlama-lama Bapak Ibu. Ini juga waktu sudah menunjukkan pukul 9.40. Iya betul Bapak Ibu. Iya betul. Karena Bapak Ibu pasti ingin mengerjakan media pembelajarannya. Oke? Sudah ada Bapak Ibu? Halo? Pak Pendi? Oh aman kalau begitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wah, Pak Pendi ini nggak mau ngomong lagi, jelas Pak, dia komedi. Ya, terima kasih Pak Pendi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa japri melalui saya langsung atau bisa menanyakan di grup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dia. Oke.